Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan ceramah saya yang berjudul Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Walaupun pada hakikatnya semua kejadian yang terjadi di dalam dunia ini adalah merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Namun, manusia dituntut ikhtiar demi mengusahakan kebahagiaan dan ketenangan hidup lahir maupun batin. Di antara yang mendasar untuk menuju ketentraman dan kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan antara lelaki dan perempuan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia menciptakan jodoh untukmu dan dirimu supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya demikian itu menjadi ayat bagi kaum yang memikirkan. Dari keterangan ayat tadi memberikan sebuah gambaran kepada kita semua bahwa menyatunya dua hati manusia dari berlainan jenis dalam satu rumpun rumah tangga dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan bagi sang pelakunya. Apabila memang sang pelaku tersebut dapat mengemudikan perahu rumah tangganya menurut ajaran dan tuntunan syariat agama Islam, maka dari suatu perkawinan bukanlah satu tujuan yang hanya menuruti tuntunan dan hasrat syahwat belaka, melainkan suatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tujuan tertentu. Di antara tujuan perkawinan yang diharapkan dan diajarkan menurut Islam, yang pertama yaitu menjaga diri dari perbuatan maksiat, karena yakin kalau seseorang berumah tangga dapat menyalurkan kepada sang istri yang sudah sah untuk dipergaulinya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lah sawa ladangmu, untuk itu datangilah sawa ladangmu sekehendak dan sesuka hatimu." Yang kedua, untuk menjaga keturunan dan memperbanyak keturunan. Yang ketiga, untuk menambah kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah hadis Rasul yang menyatakan salat 2 rakaat seseorang yang berumah tangga lebih besar pahalanya dibandingkan salat 2 rakaat orang yang masih bujangan. Wahai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu semua sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Tetapi kalau belum, puasalah. Karena sesungguhnya perbuatan itu dapat menundukkan pandangan. Hadirin masyurul muslimin rahimakumullah. Dalam mendapatkan pasangan hidup, manusia harus berusaha dulu agar mendapatkan pasangan yang ideal, selaras dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Lelaki boleh memilih calon istrinya, begitupun perempuan boleh memilih calon suaminya. Rasulullah SAW sudah menentukan ketentuan dalam memilih pasangan hidup. Perempuan dinikahi karena 4 perkara, yaitu hartanya, kecantikannya, keturunan, dan agamanya. Tetapi utamakanlah agamanya, karena yakinlah manusia yang terdidik dengan ajaran agama ia menjadi seorang pribadi muslim yang soleh dan solihah, dan rumah tangga yang didukung oleh wanita yang soleh solehah adalah harapan dan tujuan setiap orang. Kehidupan rumah tangga adalah bagaikan 2 orang manusia yang sedang mengayun bahtera di tengah samudra.
apabila salah satu di antara mereka berbeda-beda haluan dalam menjalankan bahtera tersebut, namun kemungkinan yang bakal terjadi bahtera hancur di tengah samudra dan terkena oleh amukan gelombang yang teramat ganas. Tetapi apabila setia, seketes hidup semati, sepahit semanis, dan sepenanggungan, maka apapun cobaan yang terjadi, mereka senantiasa akan berusaha untuk mencapai suatu tujuan yang sangat diidam-idamkan, yaitu suatu kehidupan yang penuh mawaddah warahmah atau cinta dan kasih sayang. Disinilah perlunya seorang memilih pasangan hidup yang betul-betul mengerti hak-haknya, baik itu hak seorang istri maupun hak seorang suami. Semua itu akan terwujud pada diri seorang manusia yang punya sifat-sifat yang solih dan solihah. Wanita yang solihah adalah merupakan faktor penyebab terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih pasangan hidup. Sekian ceramah saya. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.